ngomongin akhirat, bro. Makanya dari tadi saya bilang, kalau kamu protes saya bawa dalil, kamu pun tidak pernah bawa dalil apapun untuk membantah dalil saya. Jadi ini sangat tidak fair kalau kamu bantah saya nggak nangkep. Mana dalil yang kamu mau bawa untuk bantah dalil-dalil saya? Sementara dalil saya jelas kok. Matius 16:18-19 kamu pelototin itu. Yesus sendiri bilang, alam maut tidak akan menguasainya. Kamu berbicara tidak terbukti secara realita. Matamu kemana? Kamu tidak pakai handphonemu dengan baik kah? Kamu tidak melihat dunia luar kah? Ketika kamu menjadi mu'alaf, apakah kamu di dalam imanmu disuruh masuk ke dalam gua seperti nabimu? Tidak kan? Kamu masih berada di dalam gua kan? Kamu masih berada dalam dunia yang cerah ini kan? Kamu lihat, gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus 2000 tahun sampai dengan detik ini tidak pernah tersentuh oleh Islam sedikit pun. Kalau kamu lihat Vatikan pusatnya gereja Katolik sana, Vatikan tidak pernah ada masjid, tidak pernah ada musola, tidak pernah ada orang Islam di sana. Tidak pernah tersentuh. Belahan dunia manapun, di Eropa, Amerika yang sekarang sudah tersentuh imigran-imigran, sekalipun kalau kamu mau bilang ada kok turis-turis, mereka hanya berkunjung tidak menetap. Kalau kamu mau nggak percaya, tanya sama orang-orang yang tinggal di Italia. Masjid itu adanya di luar tembok Vatikan, di luar pusat gereja Katolik, karena benar-benar tidak tersentuh. Sekarang kalau mau berbicara realita, kita berbicara mengenai sejarah. Kalau kamu pernah Kristen, harusnya kamu tahu apa itu pentarki. Pentarki itu dari kata penta. 5 pusat kekristenan mula-mula. Kalau kamu baca dalam Alkitab, ada. Ya, yang pertama itu ada Yerusalem, ya, ada yang namanya Antioquia, ada namanya Alexandria, ada namanya Konstantinopel, ada namanya Roma. Ini 5 pusat kekristenan yang kamu bisa baca dan temukan di dalam Alkitab dan masih ada di sekarang. Tapi 5-5-nya kamu bisa melihat realitanya seperti apa. Sekarang kita berusaha untuk breakdown, kita urutkan satu-satu. Dari 5, yang mana yang tidak pernah tersentuh oleh Islam? Tidak pernah tersentuh oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dari 5 tempat tadi yang saya sebutkan, 5 pentarki ini, pentarki mula-mula. Alexandria, sekarang lihat faktanya, Mesir dikuasai oleh siapa? Apa yang terjadi dengan teman-teman saudara kita yang di Koptik? Mereka tiap hari diculikin oleh siapa? Oleh Saracen. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Mereka berusaha untuk dihapuskan, dihilangkan. Itu Koptik, Alexandria. Antioquia, di mana? Turki. Siapa Turki sekarang? Konstantinopel, Turki sekarang. Apa hasilnya? Hagia Sophia. Ya. Jadi kalau kamu Yerusalem terakhir, keempat terakhir Yerusalem. Sekarang Yerusalem tempat rebutan siapa? Ya. Yang benar-benar tidak pernah tersentuh itu hanya Roma, Vatikan, tempat di mana Rasul Petrus mendirikan pondasi gereja Katolik yang dalam Matius 16-18 tadi kamu berusaha untuk denial. Kamu tolak, kamu sangkal, tidak sesuai realita. Faktanya Roma sampai dengan detik ini berdiri 2000 tahun. Kalau kamu mau berlihat sejarah lagi, saya sarankan kamu belajar sejarah bagaimana ada pertempuran yang disebut dengan Battle of Lepanto. Ini sesuai dengan sejarah. Ini dari tadi ada yang bilang diskusi atau ceramah, Abdi kamu naik ya? Oh ini akun private, sorry. Teman-teman Islammu di bawah pada panas, nggak bisa membantah, hanya cuman komentar aja, saya abaikan ya. Kecuali kalau ada yang mau bantah pakai data, nggak apa-apa. Nah, ketika berbicara mengenai fakta lagi, sejarah tadi saya sempat kutip Battle of Lepanto, Perang Lepanto, itu di abad ke-14, abad 15 saya lupa secara persis waktunya. Tetapi Battle Lepanto itu antara kekhalifahan Muslim pada saat itu yang hendak menggempur benteng terakhir kekristenan di Eropa, di Wina, Austria. Itu sampai gereja menyerukan Liga Suci pada saat itu sebagai benteng pertahanan terakhir untuk Rosario. Itu bukti bro, Islam tidak pernah bisa menguasai Eropa secara utuh. Makanya Eropa sampai dengan detik ini bertahan. Kalau mereka tetap setia pada gereja, faktanya karena Eropa membelok, memberontak, lihat Prancis, lihat Belanda, karena mereka lebih mementingkan sekularisme, lebih mementingkan yang katanya imigran-imigran, humanisme, apa yang terjadi. Mereka sendiri yang merasakan. Begitu. Coba lihat faktanya bagaimana negara, wilayah yang tetap setia dengan gereja, mereka tetap bertahan, yaitu Roma, tidak pernah tersentuh oleh Islam. Tidak ada sama sekali Islamisasi di sana. Walaupun ada katanya pembacaan Al-Quran, walaupun katanya ada imigran, tapi tidak pernah ada masjid yang berdiri di dalam Vatikan. Gitu ya, jangan mimpi. 100% warga negaranya masih Katolik. Begitu. Jadi itu realitanya. Nah coba sekarang saya berusaha untuk mirroring, saya tanya, kamu kan mu'alaf, saya tanya di dalam Islam. Realita
kepastian dalam berbicara mengenai akhirat. Ketika nabimu bersabda, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sekarang kamu buka dalam surah Al-An'am ayat 159 sebagai seorang mu'alaf yang baik. Kamu kan udah jadi mu'alaf. Kamu buka kitabmu yang katanya suci itu. Buka dalam surah Al-An'am ayat 159. Allahmu itu pernah berfirman loh, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dikatakan apa dalam surah Al-An'am ayat 159, kamu baca sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa di dalam Islam tidak ada kepastian bahwa ajaran kalian tidak akan terpecah? Coba dijawab. Dalilnya itu ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda umatku terpecah menjadi 73 golongan, ditambah dengan dalil Al-Quran surah Al-An'am ayat 159. Kenapa? Bisa kontradiktif antara Allah dengan Rasulnya yaitu Muhammad. Saya bantah ya. Satu, kita ini sebenarnya kan sudah lari ya. Tadi kita bahas kan mengenai sebuah kepastian, tapi sudah lari ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bantah dulu. Satu, mengenai Yerusalem. Yerusalem nggak pernah mengenal Kristen. Satu. Kedua, mengenai Roma. Roma nggak pernah diinjak oleh Yesus. Kedua, oke? Jadi itu dulu bantah gugur habis. Nggak pernah Yesus datang ke Roma. Sementara Yesus mengatakan mendirikan jemaatnya kepada Petrus itu bukan di Roma. Kalau berbicara Bible, itu dua itu yang kubantah. Kedua, kalau misalnya abang tadi berbicara mengenai di dalam Quran saya, ya mungkin saya akui, saya kan baru beberapa hari ini. Tetapi di situ kan nggak perlu juga saya jelaskan. Mungkin kalau misalnya Bang Joseph sudah baca, ya kan Quran punya tafsir sendiri kan. Kecuali kalau tafsirnya sudah mendukung seperti yang abang bilang, baru saya nggak bisa bantah. Gitu aja. Ya, oke. Ini bukti orang mu'alaf itu cerdas. Ini cerdasnya seperti ini. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Inilah cerdasnya Islam, mu'alafnya seperti ini. Ya, supaya dia merasa terapresiasi, ya biarin aja. Gini ya, saya sudah bilang dari tadi, kamu ngerti nggak? Ketika Yesus memerintahkan Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Ngerti otoritas nggak? Ini makanya Islam nggak ngerti otoritas. Makanya kamu mu'alaf. Kamu beriman di atas iman yang tidak punya otoritas dan bahkan kepastian. Bahkan sampai kamu tidak berani menjawab pertanyaan saya. Karena kamu bilang tidak punya Al-Quran, bro. Saya sudah murtad 2 tahun, saya masih hafal surah Al-An'am 159, bahkan artinya, bahkan hadisnya. Bagaimana bisa kamu bisa melupakan? Atau tidak pernah mempelajari. Ketika kamu memutuskan untuk beriman, harusnya kamu selidiki dulu imanmu. Bukankah seperti itu Islam? Jadi ini semakin membuka mata kita bahwa orang-orang yang justru pindah ke Islam adalah orang-orang yang tidak jauh dari perut dan selangkangan. Itu yang sering dituduhkan. Kalau kamu tidak urusan perut dan selangkangan, tentu kamu menggunakan otak, menggunakan hati, tahu dalilnya, tahu ininya. Loh, sekarang kalau saya dituduh katanya menggunakan otak, menggunakan perut dan selangkangan, saya ketika ditanya mengenai dalil-dalil dalam iman saya yang dulu dan sekarang, saya bisa jawab loh. Buktinya kan begitu. Nah, makasih ya supaya kita semuanya terbuka, mata kita lebar-lebar. Sekarang saya lanjutkan. Sebenarnya ada satu poin lagi belum saya bahas, tapi ini belakangan dulu. Kamu bilang saya lari, kamu yang nggak ngerti cara diskusi dan kamu tidak memahami, kayaknya nggak nangkep diskusi kita. Kamu kan berbicara mengenai kepastian ajaran, kepastian ajaran. Ngerti nggak sih? Yesus itu hidup di dunia. Ketika dia selesai mengadakan penyucian dosa di dalam Ibrani 1 ayat 3, dia naik ke surga. Kan gitu kalau kamu pernah Kristen. Argumen kamu untuk membatali data dari saya dan argumen dari saya itu tidak valid hanya karena kamu bilang Yesus tidak pernah ke Roma. Terus kalau misalkan kita Kristen di Indonesia, apa harus Yesus ke Indonesia? Kalau saya tanya balik, pernah nggak nabimu ke Indonesia? Hah? Muhammad pernah nggak ke Indonesia, saya tanya? Hah? Apa jangan-jangan itu benar ya Borobudur didirikan oleh itu? Si siapa tuh yang katanya kalian bilang itu? Borobudur didirikan oleh seorang Islam. Ya. Hah? Prambanan didirikan oleh itu, klaim kalian kayak gitu. Kamu apa sih? Mau menjelaskan apa sih? Ini kan berbicara mengenai otoritas. Balik lagi, kamu tidak mengerti otoritas. Yesus tidak meninggalkan buku, kitab nih. Ini yang di otak kamu nih, kitab. Makanya harusnya sesuai dengan ini saja, padahal Yesus memberikan otoritas. Makanya saya langsung kepada Matius 16 ayat 18. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Gereja itu bukan bangunan.
Jangan kamu dalam visualisasi pikiran kamu Yesus itu kuli, harus secara fisik bangun gereja. Bukan, gereja itu di atas Rasul Petrus, persekutuan orang percaya di atas para rasul termasuk Rasul Petrus. Mengerti? Itu yang dinamakan dengan kepastian. Kepastian itu berbicara ajaran yang bersanad. Kalau dalam Islam berkesinambungan. Kenapa kamu tutup kamera kamu? Ya, itu namanya kepastian. Kalau kamu lari ke poin katanya ada penghakiman gak masuk akal. Ini yang mau saya bahas nih, poin terakhir. Dia sempat tadi katanya bilang kalau misalkan Yesus datang menghakimi, kepastiannya batal. Ini apa hubungannya bro? Saya nggak nangkep maksud kamu apa. Justru ketika berbicara mengenai kepastian, penghakiman itulah salah satunya bukti untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Berani buktikan. Buka surah Al-Baqarah ayat 210, buka surah Al-Fajr ayat 21-22. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat. Kita baca. Nih, kalau kamu nggak percaya, kamu sambil buka Al-Quran kamu. Maksud saya, ketika saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Matius 24 ayat 29-31. Yesus Kristus telah mengatakan terlebih dahulu 700 tahun sebelum kedatangan Muhammad yang menuliskan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 210 itu perkataan Tuhan Yesus loh. Dalam surah Al-Fajr ayat 21-22 itu perkataan Tuhan Yesus yang dikutip. Ya, jadi kalau berbicara penghakiman itu malah jadi topik yang berbeda. Kamu yang nggak nyambung. Terus kamu tadi ngomong apa lagi? Oh, bilang katanya Yerusalem tidak pernah Kristen, tidak mengenal Kristen. Bukan kami yang diusir-usirin dari tanahnya kalian, ya kan? Jangan menyedihkan saudaramu di Palestina, oke? Kekristenan di Yerusalem itu tumbuh subur, ya. Situs-situs kekristenan di Yerusalem itu masih ada, masih bertahan, ya. Situs kamu yang lagi digali di bawah tanah sama Zionis kan, Masjidil Aqsa itu katanya, ya itu kamu, bukan kami. Itu kemarin kalau kamu mau berbicara realita, saya tunjukkan nih. Nih, saya tunjukkan data nih, saya tampilkan data nih. Data saya banyak dari tadi, kamu nggak nampilin data, argumen kamu nggak jelas nih. Beberapa waktu lalu teman-teman, for your information, di Holy Land, di Tanah Suci, di Yerusalem, itu gereja Katolik membangun gereja yang baru. Ini fakta kan, bahwa kekristenan tetap ada dan bertumbuh. Nggak seperti dalil mereka, oh mana ada orang Yahudi percaya, oh kamunya nggak pernah keluar gua sih, makanya jangan di dalam gua mulu. Nih, mana ya fotonya? Mana ya? Sebentar. Nih. 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 New Catholic Church at Jesus Baptism Site. Ini di Yerusalem, Sungai Jordan. Nih. Al-Makhtas, di Al-Makhtas ini. A new church open, reviving faith in history. Dan bahkan faktanya ini gereja yang terbesar. Nih, di Middle Eastern. Nih. Ini. Kata siapa Yerusalem nggak mengenal Kristen? Wong dari dulu kok. Kamu pernah Kristen nggak sih? Saya bingung. Kamu pernah Kristen nggak sih? Nih. Kita buka dalam kitab suci, bahkan para rasul bersidang di Yerusalem dan mereka di sini mengadakan sidang. Nih, kau bilang katanya kekristenan gak ada di Yerusalem, kamu hoax ya? Pantas kamu mualaf. Nih, beberapa orang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara, ini para rasul bersidang loh. Nih, lalu bersidang rasul-rasul dan penatua-penatua. Ini ada Petrus nih, yang dari tadi kita bahas. Nih, Petrus ini. Nih. Dari mana data kamu katanya Yerusalem tidak pernah mengenal kekristenan? Nih, baca di sini. Namun beberapa orang-orang dari dalam Farisian telah menjadi percaya dalam artian percaya kepada Kristus, berdiri dan berkata. Dalil kamu dari mana, bro? Saya minta dalil ya. Saya tagih dalil kamu di mana kamu tadi percaya diri mengatakan di Yerusalem tidak pernah mengenal Kristen. Terus kamu bilang Yesus tidak pernah ke Roma. Kamu nggak ngerti ya? Petrus itu pernah ke Roma. Ya, Petrus itu pernah ke Roma bersama dengan Paulus. Buktinya mana? Ya, inilah makanya saya bilang pernah Kristen. Kamu nggak kenal nih surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Nih,
ada ditulis dalam Alkitab Roma. Gimana sih logikanya? Ya. Petrus pernah ke Roma, kamu nggak ada di dalam Alkitab tempat bersidangnya para rasul yang telah menjadi percaya, orang Farisi, orang Yahudi menjadi percaya, kamu nggak tahu. Terus taunya apa, bro? Cuma cengar-cengir. Kamu pikir nanti ketemu sama Muhammad bisa cengar-cengir? Enggak, bro. Nanti nabimu dan kamu akan begging, meminta untuk diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Udah ya. Ya. Yang saya bilang tadi ya Bang, soal Petrus ya. Yang nggak pernah ke Roma itu Yesus. Sedangkan yang berkata yang akan mendirikan jemaat kepada Petrus itu adalah Yesus. Itu poin saya tadi. Mengenai Yerusalem, kan kita bahas kekristenan. Oke? Jadi kekristenan pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul itu di Laodikia. Bukan di Yerusalem. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul ada. Kisah Para Rasul berapa? Jangan asal ngomong. Kisah Para Rasul berapa? Bentar, saya buka ya. Kalau abang modal. Mencret, ditanya dalil, macet. Ya Islam ya? Kamu nggak bisa kayak gitu ya Islam ya? Kenapa? Setiap orang di dalam diskusi lintas iman, kalau kamu pun pernah di iman yang lama, kamu tidak berhak untuk Kisah Rasul 11:26. Kisah Rasul berapa? 11:26. Kisah Rasul 11 ayat 26. 26. Setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu ayat kamu. Itu dalil kamu. Itu dalil kamu. Pertama kali. Dengan ayat Pertama kali. kamu jadi Islam cuma modal cengar-cengir, ditanya Al-Qur'annya nggak tahu apa-apa, pantas ya. Nggak apa-apa kamu mu'alaf. Jadi semakin mengurangi tingkat kerendahan kualitas umat beragama dalam kekristenan. Terima kasih ya bro ya. Begini, kamu Kisah Para Rasul 11 kan, baca perikopnya. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Oh my God. You are following your own ancestor. Yes, his name was Muhammad, isn't it? Nggak bisa baca, tapi asal ngajar, nyeblak aja. Iya, itulah ajaran kalian. Ya, ngajar duluan, baca belakangan. Itu kan ajaran kalian. Ini satu perikop, kalau kamu baca, ketika kamu mempermasalahkan ini, saya berani bawa data yang berikutnya. Nih, ini kamu baca, untuk pertama kalinya disebut Kristen, ini hanya sebutan. Sama seperti kalau misalkan saya tanya, walaupun saya tahu kamu nggak bakalan bisa jawab, di mana ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Kalau kamu merujuk kepada sejarah, kata tauhid itu baru ada di abad keberapa? Tidak pernah ada tauhid itu dalam Al-Quran atau bahkan hadis. Nggak ada kalimat tauhid gitu, nggak ada. Kata tauhid, nggak ada. Ya kan? Nah, kalau kamu mau membahas tentang pertama kalinya disebutkan orang Kristen, nih data saya. Nih, hanya kamu jadi Islam harusnya rajin membaca bro. Jangan malah jadi ngikutin nabi kamu. Jangan diikutin yang buta hurufnya nih. A Brief History of Christianity karya Bamber Gascoigne. Nih, kalau di sini nanti kamu akan baca ya. Ketika kamu membaca bahwa dalil yang kamu sebutkan untuk membuktikan orang Kristen pertama kali di Antioquia itu hanya sebutan, bukan berarti mereka baru ada di Antioquia. Kamu nih belajar bahasa Indonesia nggak sih? Ini disebut, bukan ada baru pertama. Sementara kalau kamu baca satu perikop, di sini justru sudah ada baptisan oleh Rasul Petrus. Cornelius sendiri dibaptis oleh Petrus di Yerusalem. Nih, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Baca, ya. Makanya di sini kalau kamu mendengar bagaimana, membaca bagaimana, inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Yerusalem pertama kali dan mula-mulanya menjadi tempat orang-orang percaya. Nih, baca. Hah? Orang di sini sudah dibaptis, orang Yerusalem kamu bilang katanya baru ada, gimana sih? Coba cari dalil lagi yang lain.
Di Yerusalem sudah ada Cornelius dan orang-orang percaya. Nih, sudah ada Cornelius dan orang-orang percaya yang telah dibaptis. Kamu pikir emang orang Kristen itu apa sebutan bagi siapa? Ya orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus lah. Gimana sih? Cuman masalah sebutan. Memangnya kamu disebut tauhid itu dari... Iya, berarti di situ abang harus akuin, abang itu nggak berbicara sebutan di situ. Jadi Kristen abang lebih merujuk pada makna. Saya no problem, saya bisa ikutin. Kalau misalnya abang mengatakan, Kamu jangan sok pintar. Nabimu tidak mengajarkan kalian jadi pintar. Nabimu mengajarkan kalian tetap mengikuti cara seperti bagaimana dia hidup. Buta huruf dan seterusnya. Jangan sok pintar, jangan mengalahi nabimu. Kecuali kalau kamu mau jadi nabi ke-26. Dengerin saya ya. Kamu nggak paham. Bukan penyebutan makna dan seterusnya. Berbicara mengenai penyebutan, itu maksudnya seperti untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen. Kalau kamu mau menyebutkan penyebutan orang seperti... Kalau saya tanya sekarang, kamu cengar-cengir sekarang nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi siapa bro? Coba jawab. Ini adalah basic. Saya tanya, Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi apa? Oi, Khulafaur Rasyidin itu sebutan bagi apa? Kenapa kamu keluar? ya selesaikan dulu bang soal inilah. Ini masalah, dengerin saya. Kamu kan nggak ngerti kan? Ini masalah penyebutan kan? Dalam Islam ada namanya sebutan Khulafaur Rasyidin. Arti Khulafaur Rasyidin apa? Jangan dulu saya bang. Oke, arti saya ganti. Yang ada hubungannya dengan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang percaya dengan Yesus Kristus yang mengikuti Yesus Kristus. Di dalam Islam ada orang yang pertama kali disebutkan sebagai orang Islam. Apa sebutannya? Sebutan bagi orang yang pertama kali masuk Islam, apa sebutannya? Kan aku nggak membantah lo apa yang abang katakan, benar kan? Kamu nggak membantah, betul. Tapi kamu punya pemahaman yang masih ngejelimet tentang penyebutan. Ngerti nggak maksud saya? Penyebutan ini bukan berarti untuk menunjukkan bahwa mereka baru sebagai Kristen yang pertama dan mula-mula. Faktanya orang Kristen mula-mula itu adalah para murid Yesus Kristus sendiri, 12 murid. Kamu kan pernah jadi Kristen, gimana sih Islam logikanya? Nggak jalan ya? Kecuali di dalam Islam yang tadi disebutkan, itu disebutnya namanya as-sabiqunal awwalun. What a shame, Islam. Kamu nggak tahu ya, nggak diajarin sama ustadz kamu ya? Kasihan teman-teman Islammu juga bukannya mengajarkan, malah membuat kamu jadi dipermalukan di sini. Awalun adalah sebutan bagi para sahabat yang memeluk Islam pertama kali. Itu baru sama, itu baru pertama kali mulanya as-sabiqunal awwalun. Kalau di kita disebutnya kekristenan itu baru ada, itu karena untuk bentuk pengejekan orang Yahudi. Tetapi bukan berarti orang Kristen itu baru ada di Antioquia, Kisah Para Rasul 11-26. Faktanya 12 murid itu sudah jadi orang Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Sudah. Kemudian kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul sendiri, orang-orang yang dipertobatkan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya 3.000 orang, jauh sebelum Kisah Para Rasul 11 ini, sudah jadi Kristen, faktanya. Jadi kamu Kristen enggak, Islam juga enggak. Pengetahuan kamu juga bingung saya jadinya. Diskusi apa ini? Nggak ngerti. Silahkan apalagi. Kamu nggak mau ditanya nih beneran nggak bisa saya tanya balik mengenai perjalanan iman kamu menjadi seorang mu'alaf nih. Katanya mu'alaf cerdas. Sebentar ya bang, kan sesuai aku berbicara di sini sesuai dengan tema abang, ya kan? Satu, Yesus Allah tanya saya, kan itu poin pertama kita tadi. Terus juga hak abang untuk memirorin saya nggak ada, karena di sini saya juga nggak pernah membantah abang. Saya hanya meminta pengakuan abang dengan memberikan sebuah dalil, ya kan? Nggak pernah membantah. Nih ajaran Islam sudah masuk di dalam diri kamu dan sudah mulai bertakiyah. Di poin pada saat kita masih membahas tentang kepastian saja kamu membantah saya. Satu, apa sih kamu tuh jadi Islam tuh untungnya apa sih? Kamu tuh dari tadi membantah, tau nggak? Hah? Kamu bilang sendiri, saya bantah ya, berarti argumennya gugur ketika Roma disebutkan gini-gini, ketika Yerusalem itu kan Yerusalem bukan Kristen. Ini apa sih? Islam? Lah kan memang datanya ada bang. Oh, datanya ada. Datanya ada. Teman-teman dari tadi ada nggak ngelihat dia nampilin data?
Ketika dibilang katanya Yerusalem bukan Kristen, ketika dibilang katanya Roma tidak pernah diinjakan oleh Rasul Petrus, ketika saya dari tadi sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mendirikan gereja bukan bangunan, tetapi di atas Rasul Petrus. Roma kata saya Yesus bang, bukan Petrus. Nih, makanya dengerin Islam, kamu tuh memalukan bagi ajaranmu juga. Kamu pikir memangnya Allahmu tidak menghendaki Muhammad untuk memiliki pengikut dan penerus? Jadi menurutmu Muhammad dan ajaran Islam hanya berkutat di Arab, tidak bisa ke Indonesia? Hah? Berbicara cerita di jemaat kan. Gak ngerti kamu. Jemaat atau gereja, sekumpulan orang percaya, itu yang Tuhan Yesus perintahkan untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Rasul Petrus. Sudah. Kamu ini tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti tradisi, bahkan tidak mengerti ajaran imanmu yang sekarang. Sekarang saya tanya, di dalam Islam apakah tidak ada dalil bahwa ulama adalah pewaris para nabi? Pak, bolehkanlah saya ngomong bang. Masa saya dimut terus? Saya nggak bisa ngomong. Kamu ngomong juga percuma, nggak ada data, terus gimana? Itulah, kalau nggak mau dibantah percuma. Bukan nggak mau dibantah, ada data, silakan, datanya mana? Ya kan saya bilang tadi, ketika abang bilang berbicara gereja atau berbicara jemaat, saya artikan itu sama, saya nggak membantah itu. Tetapi yang Yesus katakan mendirikan jemaat di atas batu, itu bukan di Roma, karena Yesus nggak pernah ke Roma. Di atas Rasul Petrus, kamu nggak baca ayatnya, kamu nggak Di dengar. atas batu karang di situ bang, bukan di atas Petrus, di atas batu karang. Aku akan mendirikan gerejaku. Kamu pakai tafsiran mana? Kalau kamu pernah Kristen, kamu gereja mana? Yang tertulis dalam Bible di atas batu karang. Kamu gereja mana? Sekarang saya bantah coba. Kamu gereja mana, jujur sama saya? Jangan cengar-cengir doang. Saya mau tanya kamu gereja mana? Enggak, yang tertulis dalam Bible di atas batu karang. Islam, kalau kamu pernah mualaf, Jangan kemana-mana, fokus pada Islam jangan keroyokan. Kamu mau dibantu sama temanmu ini? Ya kamu cengar-cengir nggak apa-apa untuk menutupi kebodohan kamu, nggak ngertian kamu. Kalau kamu bilang di atas batu karang, batu karang yang dimaksud adalah Petrus. Mau kita pakai bahasa asli? Mau kita pakai bahasa asli? Oke. Kalau kamu mau minta pakai bahasa asli, sekarang kita buka dalam Greek Interlinear. Kenapa temanmu itu turun? Nih, kamu jelaskan sama saya. Kalau kamu begitu ngerti, silahkan kamu jelaskan sama saya. Siapa yang dimaksud dengan batu karang di sini? Matius 19:18. Siapa yang dimaksud dengan Kefa di sini? Nih, siapa yang dimaksud dengan Petros di sini? Apa yang dimaksud dengan Petros dan Petra di sini? Oh, jangan buka Google, bro. Hello, jangan malu dong. Open kameranya. Open kameranya, jangan kamu buka Google. Open kameranya. Enggak buka Google, saya hanya buka mute. Siapa Petrus, siapa Petra? Apa perbedaannya dalam Matius 16:18? Oh, masuk original teks bang. Loh, tadi katanya saya mau pakai Ya, original. jelaskan, nggak apa-apa, jelaskan bang. Gimana sih Islam? Lah, Petrus itu kan kamu yang menjelaskan. Kamu yang sudah mau menjelaskan, kamu malah bilang saya yang suruh jelaskan. Kamu jelaskan dari mana dikatakan bahwa hanya batu karang. yang membawa original teks kan abang tuh, ya kan? Nah, jadi saya bilang kan kalau misalnya kita berdasarkan Bible yang tertulis dalam terjemahan LAI, batu karang di situ kan beda dengan Petrus. Petrus itu kan berbicara nama. Ya makanya kamu kalau nggak tahu lebih baik kamu diam. Bukankah di dalam ajaranmu dikatakan demikian? Ya, Islam kan mengajarkan kalau kamu dulu, Bang, nanti saya singgung lebih parah loh. Saya bukannya nggak bisa mirroring, tapi aku hanya berbicara apa? ngapain mau mirroring, orang ajarannya sendiri aja nggak tahu mau mirroring apa. Orang ditanya Al-Quran aja kamu ngakuin, kamu nggak bisa jawab. Nggak usah sok-sokan kamu. Keturunan ular beludak, kamu lebih baik diam. Dengerin saya menjelaskan. Kalau kamu fokus pada terjemahan LAI, bukankah Islam sendiri melarang dan sering merendahkan ajaran kekristenan dengan mengatakan otan umat terjemahan? Sekarang kenapa kamu malah fokus ke terjemahan? Ayo dong bahasa asli di sini. Mana di sini disebutkan batu karang? Ayo dong. Jadi gentle dong. Kalau kamu punya argumen, kamu harus buktikan argumen kamu valid atau tidak. Diajarkan nggak dengan nabimu? Pernah nggak mendengar ungkapan dari ulama istadilah qabla an ta'takid? Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa dalil kamu sesat. Mana dalil kamu mempercayai sesuatu? Kamu harus pertahankan dan pertanggungjawabkan. Di mana di sini tertuliskan batu karang yang mana? Saya nggak naikin kamu hanya untuk cengar-cengir. Saya naikin kamu untuk membuktikan ajaran kamu yang sekarang. Di mana ada tulisan batu karang di sini?
Kalau pakai bahasa asli. Di mana batu karang yang dimaksud? Di mute lah saya bang, itulah gimana kita bisa. Kamu sekali, kamu tinggal buka mute-nya aja, nggak usah cengeng. Kalau kamu gaptek, nggak usah nyalin orang. Kamu nggak lihat tangan saya cuma dua. Satu megang ini, satu megang device. Kamu pikir saya seperti Allahmu? Kita langsung jawab, di mana? Jangan singgung-singgung bang, nanti saya singgung. Saya juga dari tadi masih santai tuh. Kenapa harus Kamu bisa nggak fokus? Saya nggak jadi masalah kalau Tuhan Yesus disinggung. Siapa kamu? Kamu merasa apa? Kamu ditanya apapun aja kamu nggak ngerti. Hah? Kamu tuh sudah pernah membaca kitab Mazmur belum? Tuhan tertawa. Kenapa harus disinggung-singgung? Sudah bisa fokus nggak di mana, di bagian mana tertulis batu karang? Di bagian mana? Iya, masalahnya Anda menyinggung loh. Kan bikin kita emosi tuh bang. Baper Islam setiap hari bahasa Alkitab. Emangnya orang Kristen gak ada yang tersinggung? Udah nggak usah cengeng. Cengeng banget sih. Buruan. Nggak usah cengeng. Singgung-singgung aja kita bang. Aku hanya bergakung melabang sebenarnya. Boleh nggak? Buang waktu udah. Kalau cengeng udah di bawah aja. Nggak bisa diskusi. Buang waktu. Kamu pikir kamu orang penting? Saya pertahankan di sini. Kalau udah mulai ngawur, kalau mulai nggak jelas, lebih baik saya turunkan. Betul nggak teman-teman? Nggak dapat apa-apa kita juga. Wong ditanya agamanya aja nggak tahu. Kenapa? Ada yang marah? Ya silakan kalian marah. Bukti kalau katanya mu'alaf itu orang cerdas, kamu buktikan cerdasnya kayak gitu. Ditanya ajarannya nggak tahu, ungkapan atau istilah orang yang baru pertama masuk Islam itu basic loh. Saya kasih tahu teman-teman Kristen biar nggak dibodoh-bodohi. Pertanyaan-pertanyaan saya itu pertanyaan model anak sekolah minggu. Saya kasih tahu. Kalau di mereka itu anak pengajian sore, anak TPQ kalau disebutnya Taman Pendidikan Quran. Ya, itu bukan pertanyaan sulit. Jadi jangan terbawa seolah-olah itu pertanyaan kayaknya sulit banget, Joseph, jangan yang sulit-sulit. Enggak, itu pertanyaan sekolah minggu. Kayak saya nanya sama, kalau teman-teman pernah sekolah minggu ditanya siapa Abraham, kenapa namanya dari Avram ke Abraham, kan gitu. Ditanya asabikunal awalun aja nggak bisa jawab, ditanya Al-Quran aja nggak bisa jawab, kamu jadi mu'alaf tuh ngapain? Ya, inikah ajaran kasih ditampar pipi? Inilah ajaran kasih yang sesungguhnya. Ketika kami ditampar, kami berikan pipi kanan. Tetapi ketika yang menampar kami, tamparannya kurang keras, maka kami ajarkan bagaimana tamparan yang keras itu. Itulah ajaran kasih. Kamu mau tampar, kalau kurang keras saya ajarkan kamu supaya lebih keras lagi. Betul nggak? Iya dong. Iya nggak? Kamu mau bawa ayat ini untuk membenarkan bahwa kami harusnya diam aja ketika kami ditampar? Enggak lah, ketika kami ditampar pipi kiri, sudah, terus kami berikan pipi kanan, kurang keras, nggak ada bekas, saya kasih ajar bagaimana menampar dengan keras. Begitu. Ya, saya kasih tamparannya cuma sebelah aja, makanya tadi saya belum keluar dalil-dalil. Kamu pikir saya itu berdiskusi sama kalian itu cuma mengandalkan data dari Bible saja? Enggak, pakai Al-Quran, pakai data ulama kalian kan belum keluar. Kalau teman-teman yang sering nonton saya kan tahu kitab-kitab ulama saya seperti apa. Itu makanya baru sebelah doang, nggak usah cengeng ya, nggak usah cengeng. Begini ya, ini ada korelasinya. Ketika ada yang mengatakan kayak lukisan Yesus, gambaran Yesus, sekarang lagi rame meme AI yang Yesus memeluk itu ya, foto-foto kita. Tuh kan? Terus ada yang komen, beginilah alasan kenapa Nabi dan Tuhan kami tidak boleh digambarkan. Cengeng ya. Lu punya Nabi sama Tuhan gak diketahui rupa dan wujudnya karena takut, cengeng. Iyalah, beda sama Yesus, beda kelas ya. Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah jikalau ada orang yang menghina, mencela kamu, karena dunia telah terlebih dahulu mencela aku. Yesus mah tahan uji, ya, nggak baper, nggak cengeng. Ya itulah ajaran cengeng ya. Begitu. Itu kan mereka gitu, yang mencela gambar Yesus itu yang kemarin di penjarain kan, itu yang nyuruh nyukur cukur gitu. Padahal nabinya juga rambutnya panjang loh. Iya, rambutnya panjang. Memangnya nggak tahu di sosial media beredar video yang katanya sehelai rambut Nabi dicium-cium. Kamu lihat itu, helai rambutnya itu sepanjang apa? Ya, parah itu. Pada bilang katanya menghujat, ya. Pada bilang katanya menghujat, pada bilang ini ya. Padahal nggak menghujat loh. Ya, ada datanya, ada dalilnya kok dibilang menghujat.
Betul nggak? Silahkan aja naik kalau nggak percaya. Ini yang naik, yang request percaya nggak sama saya? Ini orang Kristen semua. Orang Kristen semua yang naik. Yang request maksudnya. Nih, kamu nggak lihat ini saya? Nih, saya lagi nyari yang Islam. Ada yang Islam. Yang Islam cuma ini doang nih. Jadi jangan nyalahin saya. Kok naikin yang kayak begini? Yang request yang Islam kayak begini. Stoknya. Shalom Galang Sutrisno, selamat sore. Selamat sore. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Oh, Islam, silahkan. Topiknya? Topiknya apa? Ya kamu baca itu, kamu mau bertanya atau ditanya? Memangnya kalau ditanya bisa jawab, bisa menjelaskan. Yesus Allah, tanya saya. Yesus Allahu Akbar. Yesus itu bagi umat Islam kan Tuhan. Oh, Yesus bagi umat Islam Tuhan. Oh ya. Bagi Kristen, umat Kristen. Tuhan, alhamdulillah, terima kasih. Ya, cukup 3 menit Roh Kudus menyadarkan kamu. Ya, cukup 3 menit. Kamu mau on cam nggak? Silakan on cam, Bang. Silakan dibuka mic-nya, diterima itu undangan saya untuk buka mic dan buka kamera kalau abang bisa. Silakan. Ya, teman-teman yang baru bergabung, terima kasih atas berkatnya melalui gift. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetep layar, share teman-teman, bantu share. Saya menyarankan teman-teman share-nya jangan ke DM atau direct message karena takut spam. Lebih baik share-nya dengan pencet salin link atau copy link. Jadi 1 kali copy link itu cepat gitu. Itu. Ya, terima kasih atas bantuannya teman-teman ya, karena saya baru live lagi setelah akun saya kena ban seminggu ini. Ya, semoga bisa bertahan akun ini. Silakan Pak Galang, sekali lagi dibuka mic-nya, saya sudah undang untuk buka mic dan juga buka kamera. Diterima. Oh ya udah, saya turunkan ya Pak Galang ya, ya sudah. Terima kasih ya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga langkah berikutnya adalah mengikuti katekumen dan siap untuk menjadi baptisan. Ya, shalom Mas Fahmi, selamat sore. Halo Kak, Ya, halo. Dari Islam atau dari Kristen? saya dari Islam Kak. Oh, dari Islam. Ya, silakan. Bisa open cam? Kakaknya mantan Kristen ya Kak? Mantan Islam ya? Dan Islam. Iya, tapi sebelumnya bisa open cam? Gak usah lah Kak, saya malu ke orangnya. Oh ya, saya juga malu. Tapi kita nggak usah malu selagi kita punya wajah, ya nggak? Yang nggak punya wajah, yang nggak punya identitas, itulah yang nggak pernah menampilkan wajahnya. Kecuali kalau kamu buronan, DPO, pedofil, atau kurir, baru mukanya disensor, nggak kelihatan. Nah, itu baru yang malu. Kalau kamu bukan yang saya sebutkan tadi, nggak usah malu lah, bro. Ya. Baik Kak. Ya gak apa, saya on cam kok bisa. Oke, silakan. Mungkin mau tanya, yuk. Undangannya. Nanya apa lu? Gak mau nanya. Gak apa-apa, open cam tuh nggak perlu ngeliatin wajah banget, gak apa-apa. Kalau misalkan nggak berkenan, yang penting ya udahlah sesekali aja, coba open cam dulu aja. Tuh di open cam. Saran dikit. Pendongeng naikin saya, kamu nggak request saja, kamu sok-sokan minta naikin, kamu main besi, akun fake. Kamu sudah saya invite ya, main besi 8580. Kayak giliran ya. Kecuali kalau kamu mau menunjukkan Islam yang baik, tidak tertib baru apa? Saya mau nanya Kak. Tidak tertib. 3 orang tuh. Iya ya, silakan nanya apa? Silakan open cam dulu. Katanya mau open cam, silakan open cam tuh. Udah kan Kak? Belum ya? Belum. Kamu pencet save dulu atau simpan dulu ketika kamu mau open cam. Salve Kak Yanti, salve teman-teman semuanya. Oh, lagi mengerjakan tugas, ya nggak apa-apa. Silakan. Cuma mau nanya, saya kan pernah dengar katanya di Kristen itu ada yang berdoa kepada Yesus, Roh Kudus, sama Allah. Sebenarnya yang paling tinggi itu yang mana? Tidak ada yang paling tinggi, semuanya setara karena Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang esa dalam kesatuan, hakikat yang satu, tidak terpisah.
Tidak ada yang paling tinggi, tidak yang paling rendah. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga oleh anak. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak yang lebih rendah. Ketika kami membuat doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu Allah yang Esa. Makanya kalau berbicara dalam doa bahasa Arab, kalau kamu mendengar dan pernah mendengar orang Arab, Kristen Arab berdoa, mereka kan berdoa Bismillah wal ibn waruhil kudus al ilahi wahid. Kata al ilahi wahid itu yang harus kamu perhatikan. Orang Kristen Arab menyebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang wahid. Tidak ada orang Islam di Arab sana yang protes, ya. Kalau kamu mau protes, gitu. Makanya Allah itu Esa, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa, gitu. Ya, silakan, ada lagi nggak? Coba saya matikan kamera aja deh demi keamanan supaya nggak kena report karena kamu lagi pakai penggunting itu takutnya kena. Ya silakan. Ada lagi? Gini Kak, maksudnya apakah Yesus pernah berdoa? Ya, Yesus berdoa. Bapak pun berdoa kepada Yesus. So what? Enggak, maksudnya Yesus itu berdoa kepada siapa? Bukankah Yesus itu katanya kalau di agama Kristen dia adalah Tuhan? Yesus berdoa kepada Bapak. Enggak, sebelum kita jelaskan itu, berdoa itu artinya apa sih? Meminta. Meminta, yakin? Ya maksudnya kan kita memohon. Memohon, oke. Berdoa, meminta, dan memohon, oke. Nggak apa-apa.